Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Yerupa, NPM 1852 01 10 10, Fakultas Hukum angkatan 2018. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang diberikan ataupun tugas kuis yang diberikan oleh dosen pengampu saya mata kuliah perbandingan hukum pidana, yaitu Ibu Rini Fatona. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentang perbandingan legalitas aborsi dan LGBT di Indonesia dan di negara asing. Jadi di video kali ini saya memilih negara Prancis dan Indonesia untuk perbandingan legalitas aborsi dan LGBT-nya. Oke, langsung saja kita ke penjelasan. Ke penjelasan materinya. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang bertanya apakah aborsi itu masih boleh dilakukan di Indonesia. Buat orang yang menganggap ataupun aborsi adalah jalan pintas untuk menutup kehamilan yang tidak diinginkan, tapi akibatnya sejumlah wanita justru mengakses aborsi tidak aman dan dilakukan secara diam-diam di sebuah tempat ilegal. Jadi untuk selama pelayanan ini dianggap tabu, maka agak sulit orang mendapat pelayanan yang baik karena mereka semua tersembunyi. Padahal dalam aborsi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Aborsi tidak diizinkan kecuali dengan alasan kedaruratan medis ibu dan bayi serta bagi korban pemerkosaan. Misalnya kehamilan terjadi pada wanita yang sudah terlalu tua untuk hamil. Jika kehamilan dibiarkan, dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian ibu. Dan abortus janin pun dapat dilakukan pada usia kandungan kurang dari 8 minggu. Menurut Sarsanto, kedaruratan medis tak hanya mencakup masalah fisik tetapi juga psikis dan sosial. Untuk itu, sebelum dilakukan aborsi, pasien wajib mendapatkan konseling yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Bahkan pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 3 tahun 2016 tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Permenkes tersebut memperjelas tata laksana aborsi di Indonesia. Dalam Permenkes tersebut telah disebutkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab harus dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Mungkin ada yang bertanya apakah LGBT di Indonesia itu diperbolehkan atau dilegalkan. Untuk masalah LGBT di Indonesia mungkin menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non LGBT. Adat istiadat tradisional kurang menyetujui, tetapi homoseksualitas dan perlintas busana yang berdampak pada kebijakan publik, misalnya pasangan sama jenis di Indonesia ataupun rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sama jenis dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Sebagian besar wilayah di Indonesia tidak memiliki hukum sodomi dan saat ini tidak mengkriminalisasi perilaku homoseksual, pribadi dan non-komersial di kalangan orang dewasa, tapi hukum di Indonesia tidak melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh untuk kasus ini dan di kota Pariaman, Sumatera Barat, homoseksualitas adalah ilegal di bawah hukum syariat Islam dan diancam dengan hukuman cambuk, penjara atau denda. Saat ini Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama Saifuddin menyatakan bahwa hal itu tidak dapat diterima di Indonesia karena norma-norma agama berbicara keras menentang hal tersebut. Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban dari pihak
daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong sangat rapuh. Namun komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi terus lebih terlihat dan aktif secara politik. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3, demikian bunyi pasal tersebut. Sementara jika perbuatan cabul itu dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ancaman pidananya adalah penjara maksimal 9 tahun. Untuk ancaman pidana tindakan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, KUHP dinilai akan perparah diskriminasi terhadap LGBT. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinilai akan semakin membuat kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender terdiskriminasi sebab pasal 421 ayat 1 tentang pencabulan menyebutkan secara eksplisit soal perbuatan cabul sesama jenis. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, lalu untuk kasus aborsi di Prancis itu dilegalkan karena di dalam materi legalitas yang saya dapat untuk kasus aborsi di Prancis ini, dilegalkan untuk kandungan 12 minggu dan di dalam kasus ini legalitas belakangan ini setelah sebelumnya parlemen Belanda melegalisasi praktek etanasia, kini giliran parlemen Prancis memperpanjang waktu pembolehan dilakukannya pengguguran kandungan atau aborsi. Legalisasi aborsi oleh parlemen Prancis ini semula berlaku bagi kaum hawa yang memiliki usia kandungan 10 minggu. Namun kini setelah adanya putusan parlemen, legalisasi aborsi di Prancis berlaku bagi usia kandungan 12 minggu. Gerakan memperpanjang masa legalisasi aborsi di Prancis ini sebagaimana diberitakan diambil melalui pemungutan suara secara terbuka. Persetujuan legalisasi perpanjangan waktu aborsi ini diberikan oleh semua pendukung koalisi sayap kiri, sementara penolakan datang dari semua anggota parlemen dari posisi minoritas. Lalu bagaimana untuk hak LGBT di Prancis? Apakah dilegalkan? Untuk hak LGBT Prancis dianggap sebagai salah satu yang paling maju di Eropa dan di dunia. Aktivitas seks sama jenis pernah dikriminalisasi pada masa Ancien Regime dan pelakunya dapat dihukum mati. Semua hukum sodomi dicabut pada tahun 1791 selama Revolusi Prancis. Pada tahun 1960, hukum yang melarang ketidaksenonohan ditetapkan dan kemudian digunakan untuk menarget kaum homoseksual. Lalu maupun hukum ini kemudian dicabut 20 tahun kemudian, batas usia untuk melakukan aktivitas seks sama jenis diubah lebih dari sekali, sebelum akhirnya disamakan pada tahun 1982 pada masa kepresidenan François Mitterrand. Setelah memberikan pengakuan pada pasangan sesama jenis dalam bentuk fakta solidaritas sipil, Prancis menjadi negara ke-13 di dunia yang melegalisasi pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2013, hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender telah diterapkan semenjak tahun 1985. Transseksual diperbolehkan mengganti gender mereka secara hukum. Pada tahun 2009, Prancis menjadi negara pertama di dunia yang mencabut transseksualisme dari daftar penyakit kejiwaan. Prancis telah beberapa kali dijuluki sebagai salah satu negara yang paling bersahabat dengan kaum homoseksual. Bahwa survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Prancis mendukung pernikahan sesama jenis.
Dan pada tahun 2013, survei lain mengatakan bahwa 77% orang Prancis merasa homoseksualitas sebaiknya diterima oleh masyarakat. Salah satunya yang tertinggi di dunia. Kota Paris sendiri telah dinamai sebagai salah satu kota yang paling bersahabat dengan kaum gay. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang perbandingan legalitas aborsi dan LGBT di Indonesia dan di negara Prancis. Mungkin sekian dapat saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.